Saudara, Paskah ini memang seharusnya jadi hari raya utama bagi orang Kristen. Hari ini bersama dengan miliaran orang di seluruh dunia, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Makanya hari ini, pagi ini tema dari puji-pujian kita adalah kemenangan, saudara. Ya, lebih dari Natal yang mulai dirayakan kira-kira abad keempat Masehi ketika kira-kira tahun 300 sekian. Sebelum itu, mungkin sekitar 1500 sampai 2000 tahun sebelumnya, Paskah sudah mulai dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang keluar dari Mesir. Mereka merayakan Paskah dan sampai sekarang tradisi itu berlanjut. Ketika Tuhan Yesus bangkit, setelah 3 hari di dalam kuburnya, orang-orang Kristen mulai merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara tahu kita enggak ada di sini kalau enggak ada Paskah. Kita enggak akan ada yang namanya hari Minggu kalau enggak ada Paskah. Karena orang-orang Yahudi mereka berkumpul beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama minggu itu, maka orang-orang Kristen mulai mereka berkumpul dan beribadah, memecah-mecahkan roti, bersekutu bersama di hari pertama setiap minggu. Sehingga mereka menyebut hari pertama itu sebagai hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu dalam bahasa Portugis itu disebut Domingo. Dan kita yang pernah dijajah oleh Portugis menyebutnya sebagai Minggu. Jadi saudara ngerti enggak akan ada yang namanya hari Minggu kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Dan saudara enggak akan ada di sini beribadah, berkumpul kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Murid-murid begitu hancur hatinya ketika mengetahui bahwa Yesus guru Tuhan buat mereka tiba-tiba mati. Tiba-tiba menemui ajalnya, hidupnya berakhir. Hati mereka hancur. Tapi hari ketiga mereka kaget luar biasa. Karena Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan itu membawa perubahan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga iman Kristen itu tersebar ke seluruh dunia. Nah, hari ini saya ingin saudara mengerti arti pentingnya hari Paskah buat kita. Ya. Kadang-kadang kita ini merayakan Paskah tapi yang cuma sekedar Paskah itu kebangkitan Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus bangkit. Kemudian ada orang-orang mungkin akan bertanya, mereka yang tidak percaya pada Yesus akan bertanya pada saudara, memangnya kamu yakin Tuhanmu itu mati kemudian bangkit lagi? Memangnya kamu yakin Yesus yang kamu sembah itu Tuhan? Ya. Dan saudara perlu untuk bisa mempertahankan iman saudara. Ya. Beberapa hari lalu istri saya tanya sama saya malam sebelum kami berdoa, dia bilang dia nonton podcast, kemudian di situ ada apologet. Dia bilang, apologet itu apa sih? Kemudian saya jelaskan, apologet adalah orang-orang Kristen yang berusaha mempertahankan imannya, membela imannya di depan orang lain yang mempertanyakan kebenaran imannya. Begitu. Dan mereka mempertahankannya, membela keyakinannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang logis sehingga orang lain bisa paham dan mengerti. Dan seharusnya setiap orang Kristen itu menjadi apologet, orang-orang yang bisa mempertahankan imannya. Petrus itu menulis saudara di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara harus siap setiap saat akan ada orang-orang yang bertanya, memangnya Yesus itu pernah bilang bahwa aku adalah Tuhan? Saya ingat dulu
di iCare beberapa tahun lalu Mas Aki pernah sampaikan, teman-temannya menanyakan, memang Tuhan Yesus pernah bilang, aku adalah Tuhan. Dan itu juga yang jadi pertanyaan banyak orang yang tidak percaya. Beredar di mana-mana, di YouTube dan sebagainya. Apakah saudara siap menjelaskan, memangnya kamu yakin benar bahwa Yesus bangkit? Apakah saudara cuma menjawab, ya pokoknya aku percaya dengan iman. Kalau saudara cuma percaya dengan iman, ya orang lain pun juga bisa percaya hal-hal yang pokoknya dia ingin percayai dengan iman dia. Jadi saudara mesti bisa mempertanggungjawabkan imanmu dan membela apa yang kau yakini, pengharapanmu bahwa ada namanya hidup kekal, bahwa ada namanya kebangkitan orang mati, bahwa Yesus adalah Tuhan di mata orang-orang yang mempertanyakannya. Sehingga saudara enggak malah justru, iya benar juga ya, Yesus sih kayaknya enggak pernah bilang bahwa aku adalah Tuhan. Oh iya ya, mana buktinya bahwa Yesus pernah bangkit ya? Aku enggak ngerti, aku cuma diajari sejak kecil bahwa Yesus sudah bangkit. Cuman begitu saja, apakah iman saudara hanya begitu saja? Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ya, saudara enggak berdebat kusir dengan orang-orang yang mempertanyakan iman saudara, dan dengan hati nurani yang baik supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Supaya mereka melihat dari penjelasan saudara, kenapa aku tuh yakin, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan mereka memahami penjelasan saudara dan mereka menjadi malu sendiri. Kok aku mempertanyakan itu ya? Karena mereka melihat hidup saudara itu baik di depan orang lain. Kenapa orang-orang itu sampai sekarang belum percaya juga? Mungkin karena kita sebagai orang Kristen tidak cukup kuat, nggak cukup fasih, nggak cukup teguh mempertahankan iman kita di depan orang lain. Saudara mungkin ragu-ragu. Nah makanya hari ini saudara, saya ingin mengajarkan saudara. Supaya saudara yakin benar. Kisah Paskah tentang kebangkitan Yesus. Tentang Yesus yang mati itu. Dan penjelasan mengenai kebangkitan Yesus ini dijelaskan secara gamblang oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Ya, di ayat 1 dia tulis, sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu asal kamu teguh berpegang padanya. Ya, saudara harus yakin bahwa Injil, berita Injil, apa sih berita Injil? Nanti kita akan belajar. Itu membawa saudara kepada keselamatan yang sesungguhnya asal saudara tetap teguh berpegang. Di dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan lain dikatakan asal kamu tetap terus percaya. Kamu enggak kehilangan keyakinanmu. Kamu enggak jadi ragu-ragu kemudian undur dari imanmu. Kamu akan diselamatkan. Ya. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu sudah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali kalau kepercayaan kamu itu, ya cuman nggak tahu bagaimana, saudara cuman ya wis lah, karena aku diajari seperti itu, ya wis aku tak percaya saja. Atau saudara nggak terlalu yakin, tapi ya karena aku dari kecil sudah diajarkan seperti itu, ya mau nggak mau. Ini aku dibesarkan dengan keyakinan seperti itu, ya sudahlah, tak pegang sajalah. Tapi saudara goyah. Dasarmu itu enggak kuat sehingga ketika ada seseorang mempertanyakan imanmu, saudara mulai goyah juga. Jadi Paulus mengatakan, aku mau mengingatkan kamu lagi. Saudara, saya ingin mengingatkan saudara lagi kepada Injil yang sudah diberitakan kepada saudara. Ya, ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini di bahasa aslinya yang paling penting. Saudara, dari seluruh iman pengertian saudara tentang kekristenan, tentang Alkitab, yang paling penting ini hendak saya sampaikan.
Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini adalah kutipan dari kitab perjanjian lama. Kitab yang dibaca oleh Paulus, kitab yang dibaca oleh Yesus. Pada masa gereja mula-mula belum ada perjanjian baru. Pada awal-awal pelayan Yesus tentu saja belum ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua kitab itu. Dan di sini di dalam kitab perjanjian lama telah ditulis semua yang akan dialami oleh Tuhan Yesus sampai ke detail-detailnya. Bagaimana dia akan ditusuk, bagaimana pakaiannya akan dibagi-bagi dan mereka membuang undi atas jubahnya. Bagaimana dia dianiaya, kuburnya di antara orang fasik dan mati di antara penjahat-penjahat. Semua begitu rinci, begitu detail ditulis. Dan Yesus mengalami itu semua. Ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan apa yang dia katakan itu digenapi di dalam hidup Tuhan Yesus. Digenapi dalam kematiannya. Saudara, kalau Yesus itu misalnya dengan cara rekayasa dia berusaha menggenapi apa yang ditulis tentang dia, mungkin bisa. Tapi bagaimana mungkin orang menggenapi mengenai kematiannya sendiri karena dia tidak bisa apa-apa ketika dia sudah mati. Ya, ini hal yang paling penting saudara ngerti, bahwa dia benar-benar mati buat saudara. Ya, dia diremuk, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh pemberontakan saudara. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, jadi yang sangat penting ialah bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Itu pengajaran yang paling penting yang saudara harus pegang erat. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagian dari kitab suci. Mazmur, Yesaya, Hosea, semua tertulis. Seperti tadi saya bilang, ketika Yesus sudah mati, dia sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi bahkan dalam matinya pun, dia menggenapi apa yang tertulis tentang dia dari dalam kitab suci. Ya. Nah, dua hal ini paling tidak sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Saudara ngerti bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Paulus itu menerimanya sendiri. Dari siapa? Dari murid-murid Yesus sendiri. Dia sudah menerima itu. Jadi ini adalah semacam pengakuan iman yang paling awal ada pada gereja mula-mula. Korintus ini ditulis, Paulus menulis suratnya itu kira-kira 20 sampai 25 tahun sesudah Tuhan Yesus bangkit. Jadi kalau hari ini misalnya Tuhan Yesus bangkit, jadi hari ini surat Korintus ditulis, maka kira-kira Yesus bangkit itu tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Kelihatannya enggak begitu lama, ya kan? Nah, dan pada masa itu, kira-kira 20 sampai 25 tahun sesudah Yesus bangkit, sudah ada pengakuan iman yang paling awal. Bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia dikuburkan, dan dia sudah bangkit. Pada hari yang ketiga. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Saudara tahu siapa Kefas? Kefas adalah nama lain dari Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Yesus itu saudara, menampakkan diri sesudah mati, dia bangkit itu bukan dalam bentuk roh.
yang nggak bisa dipegang. Kayak hantu yang tembus pandang. Enggak. Yesus itu bangkit dengan tubuhnya yang bisa dipegang, makanya Thomas bisa mencucukkan tangannya di lubang di tangannya. Di perutnya ketika sesudah dia ditusuk, ditombak. Dan saudara bayangkan, kalau 500 orang melihat hal yang sama, itu jelas bukan halusinasi. Kalau halusinasi itu terjadi pada satu orang sendiri. Setiap orang punya halusinasi yang berbeda. Tapi ketika 500 orang bersama-sama bisa melihat, di sini dikatakan sekaligus bersama-sama melihat. Berarti ini sebuah peristiwa yang nyata. Sesudah Yesus ini mati dan semua orang merasa sedih, tiba-tiba dia muncul dan orang melihat faktanya. Dan yang penting, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sampai ketika Paulus menulis suratnya, orang-orang itu masih hidup. Sehingga kalau peristiwa itu tidak terjadi, mereka pasti akan protes. Tulisanmu itu bohong. Orang-orang itu pasti akan menentang pengakuan-pengakuan iman yang pertama tadi. Bahwa dia sudah dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Pengakuan iman itu akan ditolak oleh mereka. Enggak ada itu Tuhan Yesus bangkit. Tetapi 500 orang bisa melihat kebangkitan Yesus. Maka mereka akan mengkonfirmasi kenyataan ini. Ya. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus. Saudara tahu siapa Yakobus? Adiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu saja anak sulung. Sesudah itu Maria dan Yusuf punya anak-anak lain. Dan Yakobus salah satu di antaranya. Dan saudara ngerti, kitab Injil Yohanes mencatat suatu hari Tuhan Yesus sedang ada di kotanya, kota kelahirannya. Pada hari itu menjelang Hari Raya Pondok Daun. Dan pada masa itu biasanya orang akan menuju ke Yerusalem untuk merayakan festival ini, perayaan besar. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus memilih untuk tetap ada di kota asalnya di Galilea. Ya. Kemudian saudara-saudaranya bilang begini, kamu kok enggak pergi ke Yerusalem? Di sana ada banyak orang. Dan kalau kamu mengajar dan sebagainya, menunjukkan dirimu, kamu akan diakui oleh banyak orang. Ngapain kamu di sini? Sendirian. Sono pergilah ke Yerusalem. Supaya orang bisa melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang luar biasa. Kemudian di Yohanes 7 ayat 5 dikatakan begini, sebab saudara-saudaranya juga tidak percaya kepadanya. Yakobus ini mengejek Yesus. Sana kamu pergi ke Yerusalem. Saudara-saudaranya sendiri gak percaya sama Yesus. Markus 3 ayat 21 mencatat bagaimana Yesus setelah mengajar pada begitu banyak orang, dia melakukan mukjizat, kemudian dia datang ke suatu rumah dan di sana banyak orang berdesak-desakan sampai dia tidak bisa makan. Kemudian saudara-saudaranya datang. Mereka datang mau mengambil Yesus. Karena mereka bilang gini, dia sudah tidak waras. Saudara-saudaranya sendiri menganggap dia tidak waras. Atau mereka mengatakan pada orang-orang lain, ini enggak waras. Karena mereka malu. Yesus ini yang kata-katanya terlalu keras, kelihatannya melawan hukum Taurat, dia bisa mempermalukan keluarga. Dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudaranya, kita ambil aja, bawa pulang ke rumah, tutup saja mulutnya ini. Ketimbang dia berkoar-koar. Saudara-saudaranya sendiri enggak percaya, Yakobus itu enggak percaya. Sampai suatu saat, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada Yakobus. Bukan dalam bentuk roh yang tidak bisa disentuh.
Karena itu hal yang biasa, orang seolah-olah melihat roh orang yang sudah mati kemudian muncul lagi. Tapi dalam bentuk tubuh yang nyata, yang bisa disentuh, bisa dipegang. Dan itulah sebabnya sejak saat itu Yakobus bertobat. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul di awal-awal, paling awal, kisah paling awal bagaimana murid-murid berdoa sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Di situ ada Yakobus, Maria dan saudara-saudara Yesus ikut berdoa menanti-nantikan Roh Kudus. Ini peristiwa yang besar dan gak mungkin peristiwa itu hanya isapan jempol. Anak-anak tahu gak isapan jempol? Shalom tahu artinya isapan jempol? Gak tahu. Naomi tahu artinya isapan jempol? Gak tahu. Niki tahu gak isapan jempol? Niki mana? Tahu gak? Enggak tahu. James juga enggak tahu. Isapan jempol itu artinya berita bohong. Berita karangan. Itu isapan jempol. Ya. Jadi kisah tentang kebangkitan Yesus itu bukan cuma sekedar isapan jempol kalau seseorang yang begitu menentang, enggak percaya, bisa tiba-tiba menjadi salah satu pilar gereja di Yerusalem, gereja mula-mula. Yakobus akhirnya menjadi pilar utama gereja di Yerusalem. Karena Yesus bangkit. Dan semua rasul, saya pernah cerita kepada saudara, bagaimana mereka akhirnya mati untuk mempertahankan imannya. Kalau kebangkitan Yesus adalah cerita bohong, tidak ada orang yang mau mati untuk sebuah kebohongan. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, dia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Paulus ini rasul paling akhir. Enggak ada rasul lain sesudah Paulus. Saudara tahu, syarat seseorang bisa disebut rasul pada masa itu paling tidak ada 3. Yang pertama, dia harus bersama-sama dengan Yesus sejak awal mula pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, terus dia melayani selama kurang lebih 3 tahun, sampai dia mati, bangkit dan naik ke surga. Syarat pertama seseorang bisa disebut rasul itu. Makanya ketika setelah Yudas bunuh diri, kemudian rasul-rasul yang lain mengatakan, kita harus cari satu orang lagi nih untuk menggantikan Yudas. Terus kriterianya apa? Dia harus orang yang sudah bersama-sama dengan kita. Dari awal Yesus dibaptis Yohanes sampai dia bangkit lagi, sampai naik ke surga. Dan akhirnya dipilihnya lah Matias. Kemudian yang kedua, ya, dia harus diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, pelayanannya itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan Paulus ini meskipun seolah-olah dia tidak memenuhi kriteria pertama, tapi kriteria kedua dan ketiga itu dia penuhi. Meskipun dia enggak diutus langsung oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, tapi sesudah Yesus bangkit kembali, Yesus mengutus langsung secara personal, secara pribadi terhadap Paulus. Paulus yang tadinya penentang utama kekristenan. Buat orang Kristen pada masa itu dia adalah orang yang paling jahat. Tiba-tiba berubah menjadi pembela utama mereka. Kalau kebangkitan tidak terjadi, cuman isapan jempol, tidak mungkin ada perubahan hidup yang sedemikian rupa dari seorang Paulus. Seseorang yang, bayangkan saudara nih sekarang orang gak akan percaya, gitu kan? Orang mungkin akan bertanya-tanya, iki mesti ono agenda tersembunyi. Dia akan pura-pura iki, kayaknya begitu. Mungkin pada masa itu jemaat mula-mula juga begitu. Hati-hati loh sama Paulus. Jangan-jangan dia serigala berbulu domba ini. Dia sengaja menyamar sebagai orang Kristen untuk menghancurkan kita dari dalam. Tetapi Paulus membuktikan dia rela di penjara, dia rela mengalami banyak kesusahan
untuk membela Yesus. Tidak ada yang meragukan bahwa Paulus sudah melihat Yesus yang sudah bangkit. Jadi saudara, rasul terakhir ini menjadi bukti pukulan terakhir terhadap ketidakpercayaan orang-orang tentang kebangkitan Yesus. Tapi saudara, orang juga bisa ngomong seperti ini. Ya kan bukti sumber keyakinanmu kan cuma dari satu buku, satu tulisan Alkitab. Tulisan kalanganmu sendiri. Ya toh, yuk kamu bisa menulis apa saja, tulis untuk kalangan sendiri dan kue bisa mengklaim apapun. Ya, dan tidak ada bukti lain yang bisa membuktikan bahwa apa yang kamu tulis itu benar. Tapi tidak saudara, ada banyak sumber-sumber di luar penulis Alkitab, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus. Menulis bahwa Yesus itu pada masa itu hidup. Ada seseorang yang pernah hidup yang bernama Yesus yang sudah mati, Yosefus. Seorang sejarawan Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Namanya sejarawan itu harus menulis sejarah dengan akurat dan dia menuliskannya seperti ini. Memang tulisannya kesannya negatif tentang orang-orang Kristen. Tapi justru ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang nyata yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Tacitus, sejarawan Romawi, dia menulis. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang menderita hukuman ekstrim. Berarti Kristus itu memang pernah ada pada masa itu. Bukan tokoh mitos, bukan karangan. Gubernur Romawi, Pliny the Younger, dia menulis seperti ini. Jadi fakta tentang Kristus itu diteguhkan justru oleh tulisan-tulisan yang memojokkan orang-orang Kristen. Dan sekarang kita tahu, bisa begitu yakin bahwa Kristus itu betul-betul ada, betul-betul hidup. Dan bagaimana pengikutnya itu menjadi orang-orang yang pengikut yang fanatik istilahnya seperti itu, yang mati-matian mempertahankan iman mereka. Ya. Suku Kristen dia bilang, the tribe of Christian. Hingga hari ini masih belum hilang katanya. Kekristenan masih hidup. Dia hidup sampai 100 Masehi. Kalau Tuhan Yesus itu mati kira-kira tahun 30 atau 33 berarti dia hidup sampai kurang lebih 60-70 tahun kemudian. Ya, saudara. Jadi saudara bisa sekarang ini mempertahankan imanmu di depan orang lain. Kamu yakin tuh, yang kamu percaya itu Yesus tuh benar-benar bangkit. Ya lihat saja, kalau orang begitu berubah hidupnya, Yakobus, Paulus, hidupnya bisa berubah, enggak mungkin itu karena sebuah cerita khayalan. Kalau gereja bisa ada sampai saat ini, kalau 2000 tahun sesudahnya, masih ada yang disebut hari Minggu, masih ada orang-orang yang memenuhi gereja, miliaran orang masih memperingati kebangkitannya, masa itu sih sebuah cerita bohong? Saudara, kalau orang lain bisa menulis cerita tentang keberadaannya, berarti Yesus itu adalah Tuhan. Nah lalu kalau saudara sudah mengerti bahwa Yesus bangkit dari kematian, ya, terus emang ngaruh saudara. Ngaruh banget. Pertama, kalau Yesus benar-benar bangkit, berarti orang-orang mati termasuk kita kelak juga suatu saat akan bangkit.
Saudara seneng gak bahwa orang-orang mati itu, orang-orang yang kita kenal, yang kita kasih, yang sudah mendahului kita. Mama, papa, kakak, adik, siapapun yang kita kasih. Yang kita pikir sudah pergi untuk selama-lamanya. Ternyata tidak untuk selama-lamanya. Karena suatu saat mereka akan bangkit. Seperti Yesus. Karena Yesus bangkit, berarti kita tahu bahwa orang mati itu bisa bangkit lagi. Dan bukan dalam bentuk roh yang bisa tembus tembok, yang bisa menghilang, tapi dalam bentuk badan yang bisa dipegang, termasuk kita kelak. Saudara tahu bahwa ketakutan orang terbesar itu adalah kematian. Saya baca bukunya Profesor Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, dia menulis buku Theology of Hope. Dia bilang begini, setiap orang itu dibayang-bayangi oleh ketakutan bahwa semua yang dia sudah capai, semua yang dia perjuangkan, itu semuanya akan berakhir di dalam kematian. Semua orang sadar atau enggak sadar. Semua yang kita capai, prestasi kita semua akan dilupakan orang ketika kita mati. Nah, sehingga orang berusaha mencari kompensasi untuk ketakutan itu. Ya, berusaha untuk mencari kesenangan diri sehingga dia melupakan itu. Saya pernah share di sini seorang miliarder di Amerika Serikat yang namanya Brian Johnson, dia mencari cara supaya dia bisa hidup lebih lama. Supaya proses penuaannya melambat. Dia kumpulkan ahli-ahli untuk mentraining, mengguide dia dalam upayanya untuk tetap muda. Sekarang usianya 48 tahun. Ya, karena dia punya banyak uang, dia keluarkan $2 miliar setahun, $2 juta, saya lupa. Tapi yang jelas dia keluarkan begitu banyak uang, dan akhirnya dia bisa memperlambat proses penuaan tubuhnya kurang lebih tubuhnya menua 1 tahun dalam jangka waktu 19 bulan. Dan dia cukup senang hal itu. 35% dia melambat tubuhnya untuk menjadi tua. Miliarder-miliarder di Amerika, mereka menanamkan begitu banyak dana, uang untuk riset-riset orang bisa memperpanjang umur. Karena mereka percaya bahwa manusia itu bisa hidup ratusan tahun atau bahkan mungkin 5.000 tahun sehingga mereka disebut sebagai immortalis. Orang-orang yang percaya bahwa semua manusia itu immortal, tidak bisa mati. Belum terlalu berhasil, tapi itu kerinduan mereka. Supaya manusia bisa hidup selama-lamanya. Ya. Kita lihat di sekeliling kita, cerita-cerita, legenda di sekeliling kita. Air yang bisa membuat orang awet muda. Ya kan? Cerita tentang sang kuryang yang ibunya Dayang Sumbi itu awet muda sehingga anaknya itu enggak mengenali lagi ibunya, bahwa itu adalah ibunya dan dia ingin menikahi ibunya karena wajahnya begitu muda. Kerinduan orang itu adalah tidak mati. Khairil Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Ya. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 itu, di bagian belakang ayat 26 kalau tidak salah. Paulus menulis, dan nanti musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus adalah kematian. Ketika dia datang kembali kelak. Karena enggak ada lagi yang namanya kematian. Sekarang kita ini, Alkitab menulis banyak orang dibelenggu oleh takutnya kepada kematian. Tapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa suatu saat
kematian itu akan kita kalahkan. Suatu saat kita semua akan bangkit. Ini ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Dia yang pertama. Dan kita nanti mengikuti. Ya saudara, ini harapan yang luar biasa. Tadi lagu Sebab Dia Hidup, ada hari esok. Ada hari esok kalau Yesus bangkit. Jadi ada harapan bahwa hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, berarti semua perkataannya benar dan dapat dipercaya. Ya. Yesus bilang apa saja, jangan khawatir. Aku akan memberi kelegaan, aku jalan kebenaran dan hidup, aku kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku akan hidup walaupun sudah mati. Kalau Yesus itu bangkit dari kematian, sesuai dengan yang dikatakannya, berarti semua perkataannya yang lain itu juga benar dan dapat dipercaya 100%. Ketika dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, secara tidak langsung dia sedang menunjukkan bahwa aku itu Tuhan. Kalau Nabi cuma mengatakan, demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus gak pernah bicara seperti itu. Dia bicara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya begini. Dia sedang mengatakan, aku adalah Tuhan. Karena dia bangkit, kita tahu bahwa dia bisa dipercaya full, sepenuhnya. Dan semua perkataannya benar. Dan ketika dia memberikan janji, jangan khawatir, saudara bisa yakin, oh Tuhan bilang begini. Berarti kata-katanya benar, bukan cuma pengajaran kosong oleh orang-orang yang tidak bisa memberikan penggenapan atas janjinya. Ya. Dia bilang orang yang percaya, orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Berarti dia benar ngomong seperti itu. Jadi apakah saudara akan ragu-ragu lagi akan perkataannya? Saya tidak. Ketiga, berarti iman dan ibadah kita enggak sia-sia, saudara. Pada masa itu, orang-orang Kristen harus menghadapi aniaya. Mereka harus menghadapi dilemparkan di tengah arena, menghadapi binatang buas. Dan mereka siap untuk mati mempertahankan iman mereka. Stefanus dilempari batu sampai mati. Banyak orang Kristen sampai sekarang mengalami aniaya, mengalami persekusi, ibadah pun susah, tidak bisa. Tapi karena Yesus bangkit, semua itu saudara, semua kesusahanmu itu tidak percuma, tidak sia-sia. Karena ada janji akan hidup kekal sesudahnya. Justru ketika engkau mempertahankan nyawamu, berusaha mempertahankan, Yesus bilang kau akan kehilangan nyawamu. Kebangkitan Yesus juga menjadi penanda moral kita. Ketika kita berusaha hidup baik, hidup benar, karena kita tahu ada upah di kehidupan yang akan datang. Coba bayangkan kalau Yesus tidak pernah bangkit, sehingga orang tidak tahu bahwa enggak ada tuh namanya kebangkitan orang mati. Wes lah, kalau hidup kita hanya di sini saja, ya ngapain kita capek-capek repot-repot hidup baik. Habis itu mati ya wes toh, enggak ada hukuman, enggak ada upah baik, enggak ada yang namanya neraka, enggak ada kesusahan di kehidupan selanjutnya, ya sudah kita hidup seenaknya saja. Paulus bilang, yuk kita makan dan minum, senang-senang saja. Itu orang yang tidak punya pengharapan akan masa depan. Tapi karena Yesus bangkit, iman ibadah kita enggak sia-sia. Enggak sia-sia saudara pagi-pagi minggu datang ke gereja, sementara orang lain bangun siang. Enggak sia-sia saudara jaga hidupmu supaya sesuai dengan statusmu sebagai orang yang sudah dibenarkan. Enggak sia-sia engkau berpuasa supaya engkau lebih dekat lagi pada Tuhan. Bisa mengerti firman-Nya, enggak sia-sia engkau mencari Tuhan.
Karena ada pengharapan melalui kebangkitan Yesus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Ngapain mati buat Kristus kalau Kristus gak pernah bangkit? Nah, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, kita orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus katakan begitu. Kita jadi orang-orang yang paling malang kalau Yesus gak pernah bangkit. Jadi saudara, saya ingatkan pada saudara, emang ngaruh kalau Kristus sudah bangkit? Ngaruh. Pertama berarti orang-orang mati, termasuk kita kelak juga suatu saat akan bangkit. Kedua, berarti semua perkataannya benar dan bisa dipercaya. Dan ketiga, berarti iman dan ibadah kita enggak sia-sia. Enggak sia-sia kita ada di sini. Ya saudara, pemain musik boleh masuk ke depan. Ya saudara, satu bagian dalam 1 Korintus 15, Paulus mengatakan begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan baik. Dalam terjemahan yang lainnya, jangan kamu ketipu ya. Jangan kamu mudah disesatkan karena teman-teman yang buruk itu bisa merusak kebiasaan baikmu. Jadi saudara setiap hari mempertaruhkan imanmu, mempertaruhkan kekekalan hidupmu. Dengan orang-orang dengan siapa saudara bergaul. Saudara jangan korbankan kekekalanmu, hidupmu yang kekal itu hanya untuk mempertahankan teman-teman yang mungkin akan membawa saudara jauh dari Tuhan. Membawa saudara kehilangan imanmu. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus yang membuat kita punya pengharapan akan masa depan. Pengharapan akan hidup kekal. Pengharapan akan upah yang baik dari hidup kita ketika kita baik di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Pengharapan bahwa Yesus sesuai dengan apa yang dikatakannya adalah benar dan kita tidak punya alasan apapun untuk tidak percaya pada Tuhan. Ya saudara, hidup benar, hidup dengan berhikmat, memilih teman dengan siapa saudara bergaul. Bukan berarti saudara memutus hubungan dengan orang yang tidak percaya. Saudara harus jadi terang buat mereka. Tetapi saudara tidak membiarkan diri saudara untuk terhanyut oleh mereka. Ya saudara, kita berdoa, Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan Tuhan yang memberikan kemenangan atas maut sehingga kami memiliki pengharapan bahwa suatu hari kelak Tuhan sekalipun kami akan mati tetapi kelak Tuhan akan membangkitkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, bertemu dengan mereka kembali, bertemu dengan Tuhan sendiri yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Sehingga kami terhitung sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena tidak sia-sia semua upaya kami untuk hidup benar di hadapan Engkau. Semua ibadah kami, semua keyakinan kami enggak sia-sia. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan yang sudah menang atas maut. Terima kasih bahwa jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan supaya mereka boleh menghayati, menghidupi arti kebangkitan Kristus dalam kehidupan mereka. Bahwa karena Yesus bangkit, Tuhan, mereka adalah manusia-manusia yang sudah diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.